Ya baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kita akan melanjutkan pokok-pokok dasar agama Buddha yang kemarin kita sudah berbincang tentang 4 kebenaran mulia dan kita memasuki kepada kebenaran mulia yang terakhir, yaitu jalan yang membawa, yang mengantar pada lenyapnya penderitaan. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya penderitaan yang dimaksud oleh Sang Buddha ini tidak hanya penderitaan yang sifatnya intrinsik, yaitu seperti sakit atau ditinggal oleh yang disuka, terasosiasi dengan yang tidak disuka, atau ketuaan, usia tua, tidak hanya demikian, tetapi sesungguhnya bahwasanya semua hal yang sifatnya tidak bisa dipertahankan, yang tidak kekal, itu juga bagian dari dukkha, bagian dari penderitaan. Mengapa? Karena semua itu sifatnya tidak memberikan kepuasan yang sebenarnya. Itulah kenapa disebut sebagai dukkha atau penderitaan. Nah, ternyata penderitaan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha itu juga ada sebabnya. Mengapa seseorang terus mengalami dukkha penderitaan? Disebabkan karena adanya kotoran batin, adanya keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan. Dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, itu ya kita bisa mengatakan penyebab terdekat mengapa seseorang menderita adalah karena tanha, karena ketagihan. Apakah ketagihan atau nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi, atau ketagihan untuk menjadi, untuk dilahirkan, termasuk punya pandangan, punya gagasan bahwa ada sesuatu yang kekal, yang lahir, yang mengalami kelahiran dan kematian, mengembara, atau ketagihan keinginan untuk tidak ada, tidak menjadi, yang salah satunya juga gagasan, ide, keinginan setelah kematian semuanya berakhir, semuanya lenyap, tidak ada kelahiran, dan itu adalah pandangan dari terutama Uceta Didik, pandangan bahwa setelah kematian tidak ada kelahiran. Nah, karena keinginan-keinginan ini maka seseorang mengalami berbagai macam penderitaan. Nah, sehingga untuk bisa melenyapkan penderitaan, seseorang harus melenyapkan penyebabnya. Karena penyebabnya adalah kotoran batin, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, dan juga tentunya adalah nafsu keinginan. Jadi kalau kita bicara nafsu keinginan itu adalah sebenarnya yang termanifestasi. Jadi di dalam keserakahan ada nafsu keinginan. Dalam kebencian juga ada nafsu keinginan. Dan tentunya adalah karena ketidaktahuan, maka nafsu keinginan akan terus muncul. Nah, sehingga untuk bisa melenyapkan dukkha penderitaan, seseorang harus melenyapkan nafsu keinginan atau melenyapkan segala bentuk kotoran batin. Nah, kemudian Sang Buddha tidak hanya berhenti di sana, namun beliau juga menunjukkan bahwasanya ada jalan yang bisa ditempuh, yang bisa digunakan untuk mengatasi penderitaan. Yang tidak lain jalannya adalah jalan mulia berunsur 8. Arya Atanggika Magya. Jalan mulia berunsur 8. Nah, ini yang harus dipraktikkan dan kita memasuki penjelasan apa itu jalan mulia berunsur 8. Secara garis besar tentunya ketika berbicara jalan mulia berunsur 8 yang pertama, artinya faktor yang pertama dari jalan mulia ini adalah samadhi. Nah, samadhi artinya pandangan benar. Dalam pandangan benar kita bisa membagi dua hal. Jadi ada dua jenis pandangan benar. Yang pertama adalah pandangan benar yang sebenarnya masih disertai oleh kilesa, masih disertai oleh kotoran batin, atau disertai oleh hal yang sebenarnya ada pengotor batin, kilesa atau asawa. Nah, itu adalah yang pertama. Nah, yang kedua adalah pandangan benar yang disebut sebagai maganggang, atau faktor sang jalan, atau faktor yang membawa kepada pembebasan.
Keduanya penting, keduanya bermanfaat, tetapi yang membawa kepada pembebasan adalah yang kedua. Faktor atau pandangan benar yang membawa kepada yang masih ada kotoran batinnya itu salah satunya adalah pandangan benar berkenaan dengan hukum karma dan buahnya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum karma, kita yakin, kita percaya, kita punya ide gagasan yang benar bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu membawa buah, membawa dampak, membawa hasil, itu adalah pandangan benar. Tetapi itu masih ada kotoran batinnya. Nah, mengapa ada kotoran batinnya? Karena pada saat kita itu memiliki pandangan berkenaan dengan hukum karma, di situ masih ada persepsi, ada gagasan, ya tanpa kita menyadarinya, ya kita bisa mengatakan hampir semua orang tanpa menyadarinya ketika berpikir tentang ada hukum karma dan ada buahnya, itu di sana ada persepsi bahwa ada entitas, ada person, ada makhluk. Jadi ada makhluk yang mengembara. Jadi ada persepsi bahwa ada aku, ada orang lain yang itu adalah sebagai makhluk. Itulah di situ sebenarnya itu adalah juga bagian dari kotoran batin. Karena kalau kita bicara tentang hukum karma kan kita berpikir tentang kehidupan-kehidupan yang lampau seakan-akan ada makhluk, ada person, ada entitas yang mengembara dari satu kehidupan-kehidupan lampau sesuai dengan karmanya masing-masing, dengan perbuatannya masing-masing. Nah, sehingga ketika punya kepercayaan tentang hukum karma ini sebenarnya itu juga masih sebagai ada kotoran batinnya. Tetapi itu harus dimiliki. Dalam praktek dhamma ini harus dimiliki. Karena tanpa kita memiliki pandangan bahwa ada hukum karma, pertama, kita sudah menyalahi realitas. Karena realitasnya memang karma itu masih ada selama seseorang masih dicengkram oleh kotoran batin, karma itu masih ada, perbuatan masih ada, dan perbuatan tersebut membawa yaitu dampak kelahiran di masa mendatang. Nah, sehingga tidak percaya dengan hukum karma, pertama sudah berlawanan dengan realitas. Yang kedua, kalau seseorang tidak punya kepercayaan atau keyakinan terhadap hukum karma, apa yang terjadi? Orang demikian memungkinkan sekali untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru akan semakin menyeret dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalau orang tidak percaya dengan hukum karma, dia akan sembarangan, akan sembrono, dia akan lengah, dia akan menjadi pokoknya tidak peduli dengan perbuatannya. Yang penting adalah dirinya sendiri, berbahagia, mendapatkan kesenangan, toh tidak ada buah dari perbuatan. Nggak apa-apa berbuat jahat, yang penting happy, yang penting senang, toh tidak ada hasil dari kejahatan yang dilakukan. Dan itu bahaya sekali. Maka pada zaman Sang Buddha ada beberapa guru pertapa, yang guru agama lain yang sebenarnya juga punya murid banyak. Beberapa di antara mereka tidak percaya dengan hukum karma. Ya, salah satunya adalah Ajita Kesakambali, salah satu guru yang terkenal pada zaman beliau, zaman Sang Buddha. Nah, dia memiliki pandangan Ucedawada, bahwasanya setelah kematian tidak ada kelahiran. Setelah kematian semua akan berhenti. Jadi diibaratkan seperti bahwasanya, nah dia punya pandangan kalau manusia itu memang terdiri dari jasmani dan juga roh. Tetapi roh di sini muncul karena jasmani. Sehingga ketika jasmani itu hancur, roh juga hancur. Karena rohnya itu hancur, maka tidak ada kelahiran kembali. Karena kepercayaan pada zaman itu, yang terus mengalami kelahiran adalah roh atau atma. Dari satu kehidupan lainnya, itu yang mengembara adalah atma, adalah roh. Nah, Ajita Kesakambali punya pandangan bahwa roh itu sama dengan jasmani. Kalau jasmani hancur, rohnya juga hancur. Jadi diumpamakan oleh dia seperti kalau misalnya kita melihat ada seseorang yang mengunyah daun sirih, kemudian dicampur dengan biasanya kapur dan lainnya.
Ketika itu dikunyah, dicampur dengan kapur dan lainnya, itu akan memunculkan warna merah. Nah, merah itu muncul dari apa? Dari daun sirih dan lainnya. Kalau tidak ada daun sirih dan bumbu-bumbu lainnya, maka tidak akan muncul warna merah. Nah, dalam hal ini, daun sirih dan bumbu-bumbu lainnya itu ibarat jasmani kita. Sedangkan warna merah adalah rohnya. Maka roh ini muncul dari jasmani, dari gabungan jasmani. Ketika jasmani tidak ada, ya rohnya juga tidak ada. Itu pandangan mereka. Nah, sehingga mereka berpikir roh itu muncul karena jasmani. Maka dengan kematian terjadi, jasmaninya hancur, maka rohnya ikut hancur. Dan karena rohnya itu hancur lenyap, maka tidak ada kelahiran kembali. Karena tidak ada kelahiran kembali, maka mereka percaya tidak ada yang namanya hukum karma, yang namanya hukum perbuatan. Orang berbuat mau baik atau buruk, itu tidak ada hasilnya. Setelah kematian semuanya lenyap. Nah, itu adalah pandangan mereka. Dan itu bahaya sekali. Karena mereka kemudian mempunyai satu arah pikiran, ya karena hidup itu hanya sekali, yang penting bersenang-senang. Maka mereka juga disebut sebagai kaum materialis. Jadi yang pokoknya hidupnya bersenang-senang saja. Toh hidup itu hanya sekali. Nah, itu pandangan mereka. Dan kejahatan itu bagi mereka bukan hal yang buruk, karena tidak akan menimbulkan penderitaan. Ini salah satu yang diajarkan oleh Ajita Kambali. Dan petapa lain juga ada yang mengajarkan tentang Akiriyawada. Akiriyawada itu ya sama seperti apa pandangan Ajita Kambali. Akiriyawada itu adalah pandangan bahwa tidak ada yang namanya perbuatan. Jadi orang itu mau berbuat ini dan itu tidak ada efeknya. Nah, itu juga menjadi pandangan dari beberapa termasuk Pak Kuda Kaccayana. Itu juga guru dari zaman Sang Buddha. Itu juga mengajarkan demikian. Ada lagi yang mengajarkan itu diajarkan oleh salah satu guru juga pada zaman Sang Buddha yang mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya kekuatan manusia. Jadi orang mau melakukan apapun perbuatan baik dan buruk itu tidak ada efeknya. Dan pada akhirnya seseorang akan menjadi suci sendiri. Jadi ada istilah sangsara sudi. Jadi artinya orang menjadi suci, menjadi bersih, sudi itu dalam perjalanan waktu sangsara, dalam pengembaraan. Itu tidak karena usaha orang tersebut, tidak karena kekuatan orang tersebut, tidak karena effort orang tersebut, tetapi karena memang sudah alaminya setiap makhluk, setiap manusia, cepat atau lambat pasti akan mengalami kesucian. Itu namanya sangsara sudi. Itu diajarkan oleh juga seorang guru pada zaman Sang Buddha. Di antara 6 guru. Jadi zaman Sang Buddha itu ada 6 guru yang terkenal. Itu bisa dibaca di dalam salah satu sutta namanya Samanya Pala Sutta. Nah, kenapa dikatakan ada bahwa kesucian, pembersihan batin itu muncul karena pengembaraan, bukan karena usaha manusia? Nah, diumpamakan bahwasanya seperti kalau kita itu menendang bola yang terbuat dari tali. Ya, kalau zaman sekarang barangkali bola takraw begitu kan, ditendang. Nah, bola takraw atau bola yang terbuat dari tali tersebut ketika ditendang, itu akan berhenti. Karena kekuatan dari tendangannya, kemudian kekuatan dari angin yang berlawanan dengan bola tersebut, sehingga bola tersebut akan berhenti dengan sendirinya. Nah, demikian pula manusia semua akan mengalami kesucian itu setelah katakan dalam sebuah pengembaraan. Jadi setelah mengembara, nah nanti pada akhirnya semua akan mengalami kesucian. Dan itu bukan usaha manusia, bukan kekuatan manusia. Nah, itu pandangan juga yang ada pada zaman dulu. Nah, sehingga pandangan-pandangan seperti ini membawa kepada satu kesimpulan bahwasanya tidak ada yang namanya hukum karma, hukum perbuatan. Jadi perbuatan manusia itu tidak punya efek, tidak punya dampak. Nah, orang-orang yang seperti ini akhirnya tidak peduli dengan perbuatannya, tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Yang penting adalah ya sudah bahagia. Nah, ketika yang penting bahagia, kadang-kadang kejahatan pun dilakukan. Karena yang penting adalah bahagia.
Itu bahaya sekali. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa memiliki pandangan bahwa ada hukum karma, ada buah dari perbuatan, buah dari karma, itu satu pandangan yang sangat baik yang harus dimiliki. Walaupun ketika itu ada, yaitu sebenarnya masih disertai di sana kotoran batin, tetapi itu menjadi satu, kita boleh mengatakan satu batu pijakan bagi seseorang untuk kemudian sedikit demi sedikit melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Karena bagaimana kita bisa melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk kalau perbuatan kita tidak kita jaga, kalau ucapan kita tidak kita jaga. Maka dengan kita punya keyakinan tentang hukum karma, itu akan menjadi satu hal yang baik untuk paling tidak menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan jasmani kita, dan itu akan menjadi batu pijakan bagi kita untuk yaitu mempraktikkan praktik dhamma selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu pandangan benar yang harus dimiliki walaupun masih ada satu kotoran batin. Nah, karena apa? Selama ada karma, sekali lagi, kemarin sudah saya sampaikan, selama ada karma, masih ada perbuatan. Selama ada perbuatan, masih ada dampak perbuatan. Dan selama ada dampak perbuatan, masih ada tumimba lahir. Dan selama tumimba lahir itu masih ada, maka penderitaan juga masih ada. Nah, itu makanya itu masih disertai oleh asawa, oleh kotoran batin, oleh kilesa. Itu salah satunya. Yang lainnya ya seperti kan ada orang percaya bahwasanya ada kelahiran secara spontan opapattika. Nah, ketika ada pandangan demikian itu sebenarnya ya pandangan benar karena memang kenyataannya memang ada kelahiran-kelahiran yang secara spontan. Tetapi di situ sebenarnya ya masih dalam korelasi kelahiran, masih dalam korelasi yang membawa kepada tumbuh lahir. Nah, itu juga bagian dari pandangan benar, walaupun masih ada kotoran batin di sana. Nah, tetapi yang juga penting lagi adalah pandangan benar yang disebut sebagai maganggang atau jalan, faktor dari sang jalan maga angga. Angga itu adalah faktor, bagian, maka itu adalah jalan, faktor dari sang jalan. Yaitu apa? Itu artinya adalah pandangan benar yang memang ketika dipraktikkan secara langsung membawa kepada lenyapnya penderitaan, membawa kepada lenyapnya kotoran batin. Yang paling sering disampaikan oleh Sang Buddha adalah pandangan benar berkenaan dengan 4 kebenaran mulia itu sendiri. Artinya kalau orang sudah punya pemahamannya benar berkenaan dengan 4 kebenaran mulia, kemudian dipegang, dijadikan sebagai prinsip, sebagai pemahaman yang nanti diimplementasikan ke dalam perbuatannya, itu adalah pandangan benar yang merupakan faktor sang jalan. Karena apa? Dengan kita punya pemahaman tentang apa itu duka, sebabnya apa, padamnya bagaimana, dan jalan untuk memadamkan yang tidak lain adalah jalan mulia prinsip 8 itu seperti apa, itu dipahami dengan benar, itu dijadikan sebagai view, pandangan, itu ketika dipraktikkan akan membawa kepada pembebasan, membawa kepada pencerahan atau nibbana. Sehingga ini disebut sebagai maganggang, faktor sang jalan. Nah, termasuk apalagi pandangan benar berkenaan dengan kusala akusala. Kemudian akar dari kusala dan akar dari akusala. Nah, kita harus punya pandangan bahwa segala bentuk hal yang itu, bentuk hal artinya perbuatan, ucapan, jasmani, pikiran, yang itu muncul dari keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu adalah akusala. Itu adalah hal yang tidak bermanfaat. Dan apa hal-hal yang tidak bermanfaat ketika itu berakar dari 3 hal ini, yaitu seperti pembunuhan, pencurian, perzinahan, atau tindakan asusila, ucapan bohong, ucapan memecah belah, ucapan kasar, ucapan tidak bermanfaat. Kemudian juga memiliki abhijja,
keserakahan, memiliki wyapada, kebencian, dan punya pandangan salah. Nah, 10 hal ini merupakan perbuatan baik jasmani, ucapan maupun pikiran yang berakar dari loba, dosa, dan moha. Keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Itu adalah aku salah dan akarnya, jadi aku salahnya adalah perbuatan-perbuatannya, akarnya adalah keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Nah, tetapi kemudian juga punya pengertian, punya pandangan. Ada yang namanya aku salah, akar dari kusala, skillfulness atau hal yang bermanfaat. Dan apa itu hal yang bermanfaat? Nah, hal akar dari hal yang bermanfaat adalah kebalikan dari loba, dosa, dan moha. Yang tidak lain adalah aloba, adosa, amoha. Yaitu tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa ketidaktahuan, tanpa kebodohan. Dan apa hal-hal yang juga berakar dari 3 akar ini? Aloba atau saamoha adalah lawan dari yang tadi 10. Jadi artinya seseorang menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, perzinahan, berbohong, kata-kata kasar yang tidak bermanfaat, yang memecah belah, dan dia pun juga menghindari yaitu keserakahan, kebencian, dan juga yang adalah memiliki samadhi atau pandangan yang benar. Nah, ini adalah hal-hal yang merupakan kusala, yang bermanfaat, yang berakar dari aloba, adosa, dan amoha. 3 nih. Nah, kalau ini yang mungkin kelihatannya simple, kelihatannya sederhana, itu dijadikan sebagai prinsip, sebagai pandangan, kemudian itu diimplementasikan ke dalam perbuatan sehari-hari betul-betul. Pokoknya apapun yang itu muncul dari keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, itu dilenyapkan, itu dihancurkan, itu sendiri Sang Buddha menyampaikan itu bagian dari pandangan benar. Dan itu juga merupakan maganggang, faktor dari sang jalan. Karena ketika itu dipraktikkan dengan benar, yang buruk-buruk dilenyapkan, aku salah dan aku salah mula dilenyapkan, nah kusala dan kusala mula itu dikembangkan, ini pun juga menjadi jalan yang membawa kepada hancurnya kotoran batin. Nah itu juga satu hal yang juga disebut sebagai pandangan benar, yang merupakan maganggang atau faktor dari sang jalan. Kemudian yang lainnya ada juga pandangan benar yang berkenaan dengan 4 jenis makanan. Jadi kalau mungkin Awuso pernah mendengar salah satu cerita, yaitu seorang samanera ditanya oleh Sang Buddha bernama Sopaka. Nah, seminar tersebut, apa yang satu ini, King nama ikang? Kemudian dijawab, Sabe sata ahara tidikang. Bahwa semua makhluk bertahan karena makanan. Nah, yang dimaksud oleh makanan di sini, itu bukan hanya sekedar makanan yang sifatnya yang sering kita makan tiap hari. Seperti apa? Seperti nasi, sup, dan sebagainya. Tapi makanan di sini mengacu kepada 4 jenis makanan. Ketika dikatakan semua makhluk bertahan karena makanan, artinya adalah semua makhluk mengembara, bertumbah lahir, terus mengalami duka penderitaan, itu karena makanan. Makanan apa saja? Yang pertama adalah karena makanan yang sifatnya kasar, kabalingkara ahara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makanan yang disebut sebagai pasa, kontak. Yang kedua. Yang ketiga adalah makanan yang disebut sebagai manosancetana atau kehendak pikiran. Dan yang keempat adalah winyana, kesadaran atau pengetahuan. Ini juga menjadi makanan. 4 jenis makanan ini menjadi faktor, menjadi driving force, jadi kekuatan yang mendorong bagi siapapun, baik para manusia, dewa, dan siapapun, untuk terus mengalami kelahiran.
Artinya, seseorang harus bagaimana tidak lagi terlibat dengan 4 jenis makanan ini. Akan tetapi bukan kita betul-betul menghindari, karena kita harus makan tiap hari. Yang pertama. Yang kedua adalah kita juga, indera-indera kita juga selalu bersentuhan dengan objek-objek yang ada di luar. Ada kontak, mata dengan bentuk, telinga dengan suara, hidung dengan bebauan, lidah dengan rasa, jasmani dengan sentuhan, pikiran dengan objek-objek pikiran. Pasa akan terus ada di sana. Dan juga manu sancetana adalah kehendak pikiran. Itu adalah karma. Jadi kalau kita bicara karma itu sebenarnya ya pikiran. Cetanahang bikawi kamang wadami. Wahai para biku, saya katakan bahwa cetana kehendak adalah perbuatan. Maka manu sancetana adalah perbuatan atau karma. Itu menjadi, yaitu setiap hari orang melakukan. Terutama sebelum sampai arahat, ya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu ya biasanya dianggap sebagai karma perbuatan. Nah, kemudian yang keempat adalah vinyana, kesadaran, pengetahuan. Itu juga menjadi satu makanan yang menjadi kekuatan bagi seseorang untuk mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Dan vinyana ini akan terus ada, kesadaran akan terus ada, selalu sambung menyambung, dan itu tidak pernah berhenti. Kecuali kalau misalnya mencapai nibbana, ya, itu berhenti. Nah, akan tetapi sebelum itu akan terus saling menyambung. Maka di sini, walaupun 4 hal ini adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk terus mengalami kelahiran, nah, Sang Buddha menyampaikan bahwa 4 ini muncul karena sebab. Sebabnya apa? Tidak lain adalah karena tanha. Jadi lagi-lagi karena tanha. Maka untuk bisa terbebas dari hal ini, maka dari makanan, tentu dari penderitaan, maka tanha ini yang harus dilenyapkan. Melenyapkannya dengan apa? Melenyapkannya adalah dengan seseorang mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Nah, di sini yang menjadi penting adalah seseorang harus melenyapkan tanha, nafsu keinginan yang menjadi penyebab seseorang terus makan makanan yang dikonsumsi, makanan kasar, terus mengalami katakan mencari sentuhan, pasa, terus memunculkan berbagai macam cetana perbuatan, dan terus membawa kesadaran, terus katakan berlanjut. Nah, itu yang harus dihandle. Oleh sebab itu, tanha ini yang harus dihandle. Makanya ketika berbicara makanan, kenapa kita harus pada waktu itu merenungkan secara bijak tujuan mengapa kita makan. Tujuannya apa? Supaya walaupun kita makan tetapi tidak membawa kepada atau tidak didasari oleh tanha, oleh nafsu keinginan. Dan kenapa Sang Buddha juga memberikan sebuah perumpamaan terhadap berkenaan dengan phasa, dengan sentuhan, dengan kontak. Diumpamakan seperti kalau misalnya seseorang melihat ada seekor sapi yang dikuliti, yang kulitnya sudah lepas. Kemudian kemanapun sapi itu berada, binatang-binatang yang ada di situ pasti akan datang menyerbu. Kalau dia duduk di lantai, semua binatang akan menyerbu dia yang ada di lantai. Kalau dia bersandar di tembok, semua binatang di tembok juga menyerbu dia. Kalau dia dilempar ke air, semua binatang air juga akan menyerbu dia. Kemanapun dia pergi, karena kulitnya sudah tidak ada, itu akan diserbu oleh binatang-binatang lainnya. Nah, bagaimana? Wah, menderita sekali. Nah, sekarang pasa ini direnungkan secara demikian. Supaya apa? Supaya seseorang tidak kemudian terus mencari-cari sentuhan. Karena kalau kita pikir-pikir, ya apapun yang kita lakukan itu kebanyakan itu karena apa? Karena tanha, karena nafsu keinginan. Kita ingin melihat sesuatu, oh di sana itu tempatnya indah misalnya. Itu kan karena tanha. Jadi kita itu seperti merindukan sebuah sentuhan mata. Mata melihat objek, oh di sana tempatnya indah. Itu karena tanha. Oh di sana, di restoran di sana makanannya enak sekali. Itu karena apa? Karena tanha. Jadi ingin mendapatkan sentuhan pasa yang berkenaan dengan lidah. Kemudian mencari-cari. Itu adalah karena apa? Tanha, nafsu keinginan. Akan tetapi kalau ada perenungan bahwa apapun jenis sentuhan, itu seperti sapi yang dikuliti, itu akan mengingatkan kita bahwa
itu semua sentuhan apapun yang terlihat menyenangkan ternyata itu adalah bagian dari duka, bagian dari penderitaan. Nah, supaya tanha ini tidak muncul di sana. Karena sentuhan juga tidak bisa kita hindari. Ya, kita setiap kali mata melihat sudah ada sentuhan di situ. Setiap kali kita mendengar sudah ada sentuhan di situ. Setiap kali kita membawai sudah ada sentuhan di situ, sudah ada pasa di situ. Akan tetapi paling tidak adalah kita tidak mencari sentuhan baru. Untuk karena apa? Karena tidak memunculkan tanha, nafsu keinginan. Kemudian juga selain pasa, manut sancitana itu karma. Yang tadi saya sampaikan, karma manut sancitana. Itu juga muncul dari tanha. Makanya kemarin saya menyampaikan, untuk melenyapkan penderitaan, itu harus melenyapkan karma perbuatan. Tapi untuk melenyapkan karma harus melenyapkan tanha, nafsu keinginan. Kenapa? Karena karma muncul dari nafsu keinginan. Kebanyakan kita melakukan ini dan itu, berbuat ini dan itu karena apa? Keinginan, nafsu keinginan. Maka di sini yang menyebabkan mano sancetana pun juga adalah tanha, nafsu keinginan. Nah, sehingga nafsu keinginan inilah yang harus dilenyapkan, yang harus diupayakan untuk dilenyapkan. Dan itu kenapa seorang arahanta walaupun masih melakukan perbuatan, perbuatan mereka itu tidak kemudian disebut sebagai karma, tapi kiriya. Kenapa? Sudah tidak didasari oleh tanha, oleh nafsu keinginan, oleh ketagihan. Oleh sebab itu, tanha ini memang menjadi momok yang harus dilenyapkan. Kemudian winyana juga sama. Winyana juga muncul dari apa? Muncul dari tanha juga. Mengapa? Kesadaran kita terus sambung menyambung. Ya, kenapa saya mengatakan sambung menyambung? Karena tidak ada kesadaran yang tetap, tidak ada kesadaran yang kekal. Kesadaran muncul dari apa? Dari bensinnya, bahan bakarnya. Bahan bakarnya sudah berganti, kesadaran sebenarnya sudah berganti. Tapi karena ini saling sambung menyambung, maka seakan-akan ada satu kesadaran, padahal tidak. Jadi kita ada kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, kesadaran pikiran. Itu saling sambung menyambung. Hanya karena terlalu cepatnya seakan-akan itu tidak sambung menyambung, tetapi itu seperti satu kesatuan. Padahal bahan bakarnya itu berbeda. Ketika ada mata dan bentuk, melihat ada kesadaran mata. Begitu ada suara terdengar oleh telinga, ada kesadaran telinga. Itu sudah berganti. Kenapa? Yang menjadi bensinnya adalah yang tadinya mata dan bentuk, sekarang telinga dan suara. Begitu ada bebauan, ada hidung, ada bebauan, tercium, sudah ada kesadaran hidung, sudah berganti lagi. Terus akan demikian, terus berganti-ganti. Nah, tetapi itu semua, kesadaran ini juga muncul, ya karena apa? Karena tanha, karena nafsu keinginan. Jadi kalau Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan, ibaratnya kalau ada katakan tanah, ladang, kemudian ada bibit, ada air. Nah, bibit itu akan tumbuh subur di ladang kalau dikasih air. Nah, demikian pula tanah adalah perbuatan, kemudian bibit adalah kesadaran winyana, sedangkan yaitu air itu sneha yang sinonim dengan tanha. Jadi kesadaran di sini yang sudah termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan akan terus berkembang itu kalau ada tanha, kalau ada air tanha. Nah, sehingga akan terus berkembang. Maka kesadaran di sini berkembang karena adanya tanha yang kemudian termanifestasi ke dalam perbuatan. Nah, sehingga seorang arahanta yang sudah tidak ada tanha, walaupun masih melakukan perbuatan, kesadaran, ya suatu saat ketika parinibbana, ya hancur, padam. Ya, karena apa? Sudah tidak ada airnya, tidak ada bensin, tidak ada bahan bakar yang membuat dia terus mengalami keberlanjutan. Tidak ada air yang membuat bibit tersebut, bibit kesadaran akan terus mengalami keberlanjutan. Nah, itulah kenapa tanha menjadi momok. Mengetahui demikian saja, itu adalah pandangan benar. Jadi pandangan benar itu juga mengetahui tentang 4 jenis makanan yang menjadi sumber mengapa makhluk-makhluk ini terus mengalami duka, mengalami penderitaan. Ya, kemudian pandangan benar yang lain yang juga menjadi maganggang atau faktor sang jalan itu adalah berkenaan dengan 12 faktor yang kemunculannya bersebab. Yang tidak lain adalah padicak
samupada atau dengan uh, secara uh, sempurnanya, bukan sempurnanya, secara detailnya adalah dwada sangga padicak samupada. 12 faktor yang kemunculannya bersebab. Nah, ketika mengetahui itu juga bagian dari pandangan benar. Artinya mengetahui satu persatu. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya ini kalau kita membahas satu persatu kan nanti ketika kita bicara padicak samupada. Contohnya adalah ketika misalnya kita berbicara widana, perasaan. Kita tahu apa itu perasaan, kemudian sebab perasaan, lenyapnya perasaan, dan jalan untuk melenyapkan perasaan. Mengetahui demikian, itu juga bagian dari pandangan benar yang membawa kepada hancurnya kotoran batin, lenyapnya kotoran batin. Apa itu perasaan? Secara singkat adalah ada 6 jenis perasaan. Perasaan yang muncul dari mata, ketika mata kontak dengan objek, kemudian yang muncul dari telinga dengan suara, hidung dengan bebauan, lidah dengan rasa, jasmani dengan sentuhan, dan pikiran dengan bentuk-bentuk pikiran. Nah, berbagai macam perasaan yang muncul dari 6 indera ini, itu adalah satu jenis pemahaman ketika kita memahami apa itu perasaan. Nah, itu adalah perasaan. Lantas apa penyebab dari perasaan? Tidak lain adalah phasa yang tadi juga disampaikan. Ketika ada kontak, ada sentuhan, maka muncullah perasaan. Phasa pacaya widana. Dengan adanya kontak sebagai kondisi, maka di sana muncul perasaan. Lantas bagaimana? Apa lenyapnya perasaan ketika lenyapnya phasa? Ketika tidak ada sentuhan, tidak ada kontak, maka tidak ada perasaan. Lantas bagaimana melenyapkan perasaan? Adalah dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Lagi-lagi itu. Dengan praktek jalan mulia berunsur 8, maka perasaan pun juga bisa lenyap. Atau dengan kata lain, duka penderitaan juga bisa lenyap. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, atau memiliki pandangan seperti itu juga bagian dari pandangan yang benar, yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin, membawa kepada nibbana. Nah, ini juga pandangan benar. Jadi, kalau kita perhatikan, pandangan benar itu secara garis besar ada 2. Yang satu adalah yang masih disertai oleh kilesa, yang satunya yang memang merupakan faktor dari sang jalan. Dan keduanya baik untuk dimiliki, harus dimiliki, karena walaupun itu masih ada kilesa berhubungan dengan hukum karma, itu bisa membantu seseorang dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Paling tidak membantu seseorang untuk banyak melakukan kebajikan, kemudian dengan adanya kebajikan yang dia lakukan, itu akan mengelilingi dia dengan hal-hal yang baik, sehingga memudahkan orang tersebut untuk bisa mempraktikkan dhamma dengan baik. Nah, itu adalah secara singkat tentang pandangan yang benar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selain pandangan benar, yang faktor kedua adalah pikiran yang benar. Yang tidak lain adalah 3 jenis pikiran. Yaitu apa? Yaitu berkenaan dengan nekkhamma vitaka, avya pada vitaka, dan awihingsa vitaka. Jadi nekkhamma vitaka adalah pikiran-pikiran yang berkenaan dengan renunciation atau meninggalkan kesenangan indrawi. Dari bentuk-bentuk pikiran yang sifatnya adalah meninggalkan kesenangan indrawi, itu adalah bentuk pikiran yang benar. Nah, karena apa? Karena kalau kita berpikir tentang kesenangan indrawi, ya sebenarnya lagi-lagi adalah kotoran batin. Karena kalau kita berpikir-pikir untuk mendapatkan ini dan itu, untuk menikmati ini dan itu, berkenaan dengan mata, telinga, hidung, lidah, dan seterusnya, itu kan tadi bagian dari hal yang membawa kepada penderitaan. Tetapi kalau kita ada pemikiran yang mengarah kepada sifatnya adalah meninggalkan kesenangan indrawi, itu merupakan salah satu bagian dari pikiran yang benar. Dan juga adalah avya pada vitaka, pikiran yang bebas dari kebencian.
atau pikiran-pikiran yang bebas dari ketidaksukaan. Itu juga bagian dari pikiran yang benar. Dan juga adalah awihingsa witaka, atau pikiran-pikiran yang di situ tidak ada keinginan untuk melukai. Atau dengan kata lain adalah cinta kasih, kasih sayang. Nah, ketika ada pikiran yang disertai oleh kasih sayang, tidak ada keinginan untuk melukai makhluk lain, itu adalah pikiran yang benar. Dan tentunya tidak hanya tiga hal ini saja. Termasuk kalau kita berpikir-pikir tentang dhamma, yang salah satunya berpikir tentang empat kebenaran mulia, itu juga bagian dari pikiran benar. Maka Sang Buddha pernah dikatakan, bagaimana pernah memberikan semacam wejangan atau nasihat kepada para siswanya di dalam salah satu khutbahnya, Satsat Sanghyutta, Sanghyutta Nikaya, bagaimana engkau hendaknya berpikir, artinya memiliki vitaka. Ya, berpikirlah tentang hal yang berkenaan dengan empat kebenaran mulia. Ketika berpikir tentang hal yang berkenaan dengan empat kebenaran mulia, itu juga bagian dari pikiran yang benar. Dan itu juga penting sekali. Bahkan kalau kita itu selalu merenungkan, selalu menyelidik, selalu berpikir tentang empat kebenaran mulia, itu dikatakan oleh Sang Buddha sebagai yoniso manasikara, perhatian yang bijak, yang itu akan membawa kepada pembebasan. Kalau seseorang terus berpikir-pikir tentang menyelidik, berpikir, merenungkan tentang apa itu duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan untuk melenyapkan duka, itu pikiran yang benar, itu yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Tapi beda kalau seseorang berpikir-pikir tentang kehidupan yang lampau, yaitu dulu saya pernah menjadi apa, dulu saya bagaimana, setelah lahir apa, wajah saya seperti apa, saya dari keluarga apa. Berpikir-pikir tentang kehidupan yang lampau, itu malahan sebagai ayoniso manasikara, sebagai perhatian yang tidak bijak. Padahal ini yang paling disukai oleh umat Buddha. Kalau umat Buddha kan paling suka kalau bicara tentang kehidupan yang lampau, yang sudah lewat. Nah, makanya dicari-cari kan kalau ada yang bisa punya kemampuan untuk melihat kehidupan yang lampau, nah itu dicari-cari. Karena apa? Orang suka untuk melihat kehidupan yang lampau. Tetapi sebenarnya kalau kita berpikir-pikir tentang yang lampau demikian, bertanya-tanya tentang yang lampau, saya dulu itu apa, saya itu bagaimana, nasib saya seperti apa, setelah menjadi itu, dulunya seperti apa lagi. Nah, berpikir-pikir seperti itu adalah ayoniso manazikara, perhatian yang tidak bijak. Dan itu juga bagian dari pikiran yang tidak benar. Karena apa? Membawa bertambahnya kotoran batin. Itu terutama adalah kotoran batin yang berkenaan dengan self-notion, yaitu gagasan, kecenderungan, persepsi bahwa ada diri. Nah, itu adalah pikiran yang harus dihindari. Nah, di sini artinya pikirannya benar adalah pikiran yang ketika itu dipikirkan, diselidik di sana, membawa kepada juga pencerahan, pembebasan, lenyapnya kotoran batin. Pikiran benar ini muncul dari mana? Dari pandangan benar. Maka pandangan benar di sini harus menjadi yang pertama. Jadi kita harus punya pandangan benar dulu supaya nanti pikiran kita menjadi benar. Kemudian nanti ucapan kita juga menjadi benar. Perbuatan kita menjadi benar. Dan lainnya dari 8 faktor dalam jalan mulia ini itu semuanya menjadi benar. Karena apa? Pandangannya menjadi benar. Nah, itu adalah pikiran benar. Kemudian yang ketiga adalah ucapan benar. Ini juga muncul dari mana? Dari pandangan yang benar. Pandangan benar, pikiran benar, maka ucapannya juga akan menjadi benar. Nah, ucapan benar tidak lain adalah yang tadi juga telah disebutkan, yaitu di dalam 10 perbuatan yang baik, yang merupakan kusala, yang akarnya adalah aloba, adosa, moha. Yaitu apa? Ucapan yang menghindari ucapan bohong, ucapan kasar, ucapan tidak bermanfaat, dan ucapan yang sifatnya memecah belah. Nah, menghindari 4 jenis ucapan ini adalah ucapan yang benar. Dan ucapan benar ini juga muncul karena pandangannya sudah benar. Maka ucapannya juga menjadi benar. Kemudian,
Perbuatan benar adalah perbuatan yang menghindari pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, termasuk perzinahan. Nah, itu adalah perbuatan yang benar. Itu artinya perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri maupun makhluk lain yang berkenaan dengan jasmani kalau dalam hal ini. Yaitu sama kamanta itu adalah perbuatan benar yang berkenaan dengan jasmani. Menghindari pembunuhan, pencurian, berumah tangga adalah berzinahan, kemudian para biku samira adalah menghindari kehidupan yang tidak selibat. Nah, itu adalah perbuatan yang benar. Sementara yang kelima adalah mata pencaharian yang benar, yang itu akan berbeda antara berumah tangga dengan seorang pabajita. Kalau seorang berumah tangga, ya mata pencaharian yang benar adalah mata pencaharian yang memang tidak merugikan makhluk lain, misalnya tidak menjual senjata yang tujuannya untuk membunuh, tidak menjual racun yang juga tujuannya untuk membunuh, kemudian tidak menjual yaitu binatang, dengan kata lain di sini adalah membunuh binatang kemudian dagingnya dijual. Kemudian juga tidak menjual seperti manusia, seperti apa slavery, perbudakan, pelacuran, itu juga kalau menghindari itu juga perbuatan yang atau mata pencaharian yang benar. Kalau melakukan itu adalah mata pencaharian yang salah. Tapi untuk menjadi yang lainnya, yang tidak merugikan makhluk lain, itu adalah mata pencaharian yang benar. Sementara untuk para biku berbeda. Para biku ya, bahkan yang umat awam diperbolehkan, para biku tidak boleh. Misalnya apa? Berdagang, ya tidak boleh. Walaupun seorang berumah tangga, wah itu ya itu tidak masalah. Itu dianjurkan oleh Sang Buddha. Ya bahkan dikatakan pemerintah itu juga harus memberikan apa? Memberikan modal kepada para pedagang supaya berkembang dagangannya sehingga ya bisa memakmurkan rakyat. Tapi kalau para biku ya berdagang malahan itu menjadi mata pencaharian yang salah. Kemudian bertani, ya kalau berumah tangga diperbolehkan, silakan saja, tapi para biku tidak boleh bertani. Nah, jadi mata pencaharian yang sifatnya itu diperbolehkan oleh berumah tangga, ya kami para biku pun juga ya katakan tidak diperbolehkan, seperti berdagang bertani tidak diperbolehkan. Nah, itu yang harus kita ingat. Kemudian yang keenam, daya upaya benar. Daya upaya benar di sini adalah berkenaan dengan 4 hal. Artinya setelah memiliki pandangan yang benar, maka seseorang harus mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk melenyapkan apa-apa yang buruk yang sudah diketahui melalui pandangan benar, kemudian untuk mencegah apapun yang buruk yang sudah diketahui sebagai hal yang buruk melalui pandangan benar. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan apapun hal yang baik yang bermanfaat yang sudah diketahui melalui pandangan benar bahwa ini bermanfaat, dan juga memunculkan hal-hal yang bermanfaat yang belum muncul dalam batinnya yang diketahui melalui pandangan benar bahwa ini adalah hal-hal yang bermanfaat. Jadi artinya kalau kita tahu bahwasanya pikiran contohnya adalah nekkhamma vitakka itu adalah baik, maka ada upaya untuk memunculkan nekkhamma vitakka. Kalau misalnya kama vitaka, pikiran tentang kesenangan indera itu merugikan, maka itu harus segera dilenyapkan. Mengetahui bahwasannya vyapada itu buruk, maka diupayakan untuk dilenyapkan. Ketika itu muncul, dilenyapkan. Ketika belum muncul, dicegah. Kalau misalnya tahu avyapada itu adalah baik, maka itu harus dimunculkan. Yang sudah muncul dikembangkan, yang belum muncul itu dimunculkan. Nah, upaya ini adalah daya upaya benar yang merupakan faktor keenam dari jalan mulia berunsur 8. Sementara yang ketujuh adalah perhatian yang benar. Ini adalah perhatian yang berkenaan dengan batin dan jasmani. Yang mana perhatian terhadap batin dan jasmani ini yang nanti dilandasi oleh pandangan benar dan daya upaya benar ini akan membantu sekali dalam upaya untuk membersihkan batin. Nah, orang yang memperhatikan diri sendirinya, memperhatikan perilakunya, memperhatikan batinnya, memperhatikan jasmaninya, maka dia akan tahu apa yang sedang terjadi. What is going on sekarang
di dalam batinnya. Dan ketika disadari, diketahui, maka karena seseorang orang demikian sudah disertakan di sana pandangan yang benar, maka dia tahu, oh sekarang yang terjadi batinnya dikuasai oleh keserakahan, maka daya upaya harus dimunculkan untuk melenyapkan keserakahan. Nah, tahu dia, oh ternyata saya sekarang batinnya penuh dengan perhatian, tahu bahwa itu adalah baik, maka dipertahankan, dikembangkan. Nah, mendeteksi, mengenali, dan mampu untuk memperhatikan setiap momen terhadap perilaku batin dan jasmani, itu adalah perhatian yang benar. Dan perhatian benar ini muncul karena apa? Karena ada pandangan benar. Dari pandangan benar, kemudian ketika orang memunculkan perhatian, itu menjadi perhatian yang benar. Nah, kalau ini semua itu dipraktikkan, maka muncul ketenangan, batinnya semakin teguh, semakin tenang, tenang dari atau bebas dari pikiran-pikiran yang buruk, maka ketenangannya muncul di sana, keteguhan batin yang muncul di sana, termasuk konsentrasi yang muncul di sana adalah yang benar. Maka disebut sebagai sama samadhi, konsentrasi yang benar, keteguhan batin yang benar, termasuk ketenangan batin yang benar. Kenapa? Itu berangkat dari pandangan benar. Ketika pandangan benar itu dimunculkan dan kemudian diupayakan untuk direalisasikan melalui daya upaya benar dan dibantu oleh perhatian yang benar untuk mengenali, mendeteksi setiap momennya, dan di sana muncul ketenangan, muncul keteguhan batin, maka ketenangan di sini menjadi ketenangan yang benar. Keteguhan batin yang benar disebut sama samadhi. Nah, itulah jalan mulia 78 secara singkat yang harus kita pahami dalam terutama memahami 4 kebenaran mulia. Dan saya kira karena waktunya juga singkat, ya kita tidak berbicara lebih lanjut tentang 4 kebenaran mulia, karena nanti akan ada yaitu diskusi lain tentang padijak samupada, dan juga kita bisa mengambil tentang hukum karma juga, bisa kita bahas untuk 2 sesi nanti sore. Ya, saya kira ini waktunya juga tinggal 1 menit 44 detik, dan mungkin untuk sementara sampai di sini dulu ya, soalnya